Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua mahasiswa Diplomatika Keperbendaharaan Negara. Kita lanjutkan materinya mengenai belanja negara. Kita sekarang bahas mengenai siklus budget execution. Kita pahami bahwa anggaran yang sudah disetujui itu harus ditaati. Ada kepatuhan untuk melaksanakan batasan-batasan anggaran. Dan wujud yang diterima oleh satuan kerja itu bentuknya adalah DIPA, dokumen isian pelaksanaan anggaran. Itu adalah sebagai batas ya untuk diikuti dan dipatuhi. Walaupun demikian, dokumen-dokumen anggaran tadi itu bisa disesuaikan dengan perubahan-perubahannya. Ketika ada perubahan maka diperlukan revisi. Dalam rangka revisi ini di satuan kerja bisa punya kewenangan dilakukan perubahan di sana untuk batasan-batasan tertentu. Dengan demikian kita harus memahami bahwa pelaksanaan belanja ini harus tetap efisien ya, efisien dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Prinsip-prinsip dalam penggunaan anggaran tadi, pertama ya, hemat ya, tidak dihambur-hamburkan dana yang dimiliki ya. Apalagi kalau kita sadari bahwa dana APBN sebagian dari pembiayaan, dari pinjaman. Kemudian berikutnya prinsipnya tidak mewah ya. Bisalah untuk mendukung kinerja, efisien sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Berikutnya belanjanya tadi efektif ya, memenuhi untuk kinerja, terarah, kendali sesuai dengan program kegiatan yang telah direncanakan. Berikutnya kalau ada pengadaan mengutamakan produksi dalam negeri ya. Dalam rangka belanja tadi harus didasarkan atas kewenangan, siapa yang berhak mengeluarkan kewenangan. Dan berikutnya pertanggungjawabannya ada bukti-bukti yang sah sehingga bisa dibayar. Jumlah anggaran yang dimiliki merupakan batasan ya untuk pengeluaran. Bahkan setiap akun batasan untuk akun itu. Berikutnya, secara makro masalah-masalah yang bisa mengakibatkan anggaran tidak bisa direalisasikan secara 100% ya. Karena anggaran itu prosesnya adalah usulan-usulan ya, dari masing-masing bagian di satuan kerja. Diusulkan kemudian secara terpusat ternyata mungkin tidak bisa dipenuhi, maka dialokasikanlah ya tiap-tiap unit tadi. Ketika dibuat seperti itu ya, akan mungkin nanti ada bagian unit yang belanjanya berlebihan, ada bagian unit yang belanjanya kurang ya. Adanya belanja yang berlebihan tadi atau yang kurang, overspending, underspending, menandakan kelemahan kita lah dalam menyusun anggaran ya. Bisa juga kelemahan tadi ternyata harapan terhadap penerimaan negara tidak tercapai, sehingga belanja kita ya harus kita sesuaikan dengan penerimaan yang kita terima. Jadi penerimaannya bisa overestimate, melebihi yang kita perkirakan, juga bisa underestimate, kurang dari yang kita perkirakan. Ya. Overspending atau ya berlebihan tadi, agar tidak terjadi, maka kita harus membuat realisasi anggaran yang kita terima. Ya. Dengan belanja yang berlebihan, ya bisa dinilai pemerintah tidak efisien, bahkan ada menimbulkan ya perebutan alokasi anggaran, ya, itu bisa munculkan korupsi ya. Berikutnya kita mengenal juga underspending ya. Ini kita rasakan di saat APBN ya, di pemerintah kita selalu dikejar-kejar untuk melakukan penyerapan anggaran ya, penyerapan anggaran ya. Dan ini bisa terjadi pada proyek-proyek investasi atau modal, misalnya kita bangun jalan, kita bangun gedung dan sebagainya. Misalkan direncanakan akan kontraknya 10 miliar, ternyata yang terrealisasi hanya 7 miliar ya. Artinya kan tidak terserap 3 miliar. 3 miliar ini bisa nggak dialihkan proyek lain? Ya, itu menjadikan suatu kerumitan tersendiri. Berikutnya kita pahami siklus belanja ya, dimulailah dari mana? Dari alokasi yang disetujui untuk masing-masing unit, dan wujudnya adalah DIPA. Nanti ketika punya DIPA, dilaksanakan komitmen pengadaan, bisa secara kontrak dan non kontrak, kemudian dieksekusi dilakukan oleh pihak ketiga ya, atau dengan swakelola, kemudian
belanjanya kita verifikasi secara Dulmati Gate, Rehmati Gate, dan Wetmati Gate. Pembayaran bisa cara LS atau pakai uang persediaan. Kalau sekarang udah mulai diperkenalkan namanya kartu kredit. Berikutnya, semua yang kita lakukan pasti akan dilakukan pengawasan audit. Maka ada audit berupa keuangan dan audit yang terhadap prestasinya. Nah, ini tadi ada kalimat-kalimat ya. Dulmati Gate, Rehmati Gate, Wetmati Gate. Ya, mungkin Anda telah mendapat pelajaran ini lah di pelajaran lain. Tapi saya ingin Anda mengulangi lagi. Tolong dituliskan artinya ya. Artinya ya, masing-masing semua mengerjakan. Ya, mulai dari absen 1 sampai absen 40 semua mengerjakan ini. Apa arti dari Dulmati Gate, Rehmati Gate, Wetmati Gate. Berikutnya ada juga tugas bukan tugas kelompok ya, tugas masing-masing. Ya, silahkan dibaca, dilihat APBN 2020. Dilihat dengan ini APBN 2020 yang tanpa revisi corona ya, tanpa revisi corona. Jadi kita bayangkan tidak ada corona lah. Tidak ada wabah darurat corona. Jadi Anda lihat APBN 2020, mungkin bisa dilihatlah di nota keuangannya ya. Kemudian Anda lihat RPJM ya. Rencana pemerintah jangka menengah ya. 2020 sampai 2024 ya. RPJM tadi didukung oleh pengeluaran apa dalam APBN tadi? Ya, ini Anda tulis, nggak usah panjang-panjang lah, maksimal 1 halaman, yang untuk yang ini ya. Terus ditambahi tadi menjelaskan secara singkat ya, Rehmati Gate, Dulmati Gate, Wetmati Gate, terus ditambah tugas presentasi saya sebelumnya ya, presentasi ke-1 dan ke-2. Demikian, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.